Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara jamaah salat tawon yang Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang dihormati orang kita, Bapak Jinasum, Bapak Edi, dan yang Allah kita muliakan guru kita bersama Bapak Kiai Muhammad akan berkoordinasi. Semoga Allah memperpanjang usianya, Allah sehatkan badannya, dan Allah berkati hidupnya. Mari kita mulai pengajian rutin pada Ramadan. Namun sebelumnya, mari kita bacakan beberapa Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberkahi apa yang kita berikan pada ala nabiyyina wa ala kulli nabiyyin ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita akan kajian yang disampaikan oleh Bapak Kiai Muhammad. Untuk tetap saya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi ya Rabbi baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim minal awwali muqtahimi ya Rabbi baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Nabiuna al-amirun nahi fala ahadun abarrafi qawli la minhu wala na'ami ya Rabbi bir baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Merdu nih dia kitabnya kayak acak-acak gak karuan nih. Lurusin gambar yang ada yang hilang ini. Iya merah. Dua, tiga, gambar. Tujuh, 28, 29, 30, 31, 32. Ini baru benar. 32 sekarang 34.
33, 34 tuh begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam lagi nih gara-gara salah kitab ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadu. Baik, langsung kita lanjut sekarang ngaji halaman 36 Risalatul Mudzakarah 34. Tambahnya ke 12. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman yang paling atas ya. Wa qala Imamul Ma'mun rahimahullah ta'ala. Dan berpendapat berkata Imam Ma'mun, ini termasuk salah satu Al-Ma'mun kan, salah satu ya khalifah yang terkenal juga kan. Beliau berkata, ma'aksibu ahadan, ma'aksibu, tidak menganggap, tidak menghitung siapa saya, ahadan pada seseorang, yasifud dunia, yang bisa menjelaskan dunia, yang memberi keterangan tentang dunia, yakni minas su'ara, maksudnya di antara para penyair, mislama, yang menyerupai penjelasan wasofaha al-Hasan bin Ali, sebagaimana yang dijelaskan oleh penyair Hasan bin Ali. Fi qaulihi, dalam ucapannya Hasan bin Ali. Nah ini, idam takhanat dunya labibun takasyafat lahu an aduwen fi siyabin sodiki wa man nasu illa halikun wa benu halikin wa dhuna sabin fil halikina ariku. Idam tahanat dunia, apabila dunia udah menguji seseorang, takasafat, maka akan terbuka apa dunia tadi, lahu bagi orang, an aduin, dari musuh. Ujiannya fisya bisodikin, dalam pakaian teman. Dunia ini kalau udah menguji kepada seseorang, kadang-kadang dunia itu menyamar, ya bagaimana sih pakaiannya teman, ya kan? Maksudnya pakaiannya teman itu bagaimana? Orang itu nggak akan menyangka kalau dia diuji. Orang temennya kan begitu kan. Nah, penyamaran dunia itu selembut itu supaya itu jadi orang nggak ngeh aja dah pokoknya dah, itu maksudnya. Maka waman nasu illa halikun wabnu halikin, manusia tidak lain dan tidak bukan, ya kalau dia udah tergerogoti penyakit dunia, ya tidak lain dan tidak bukan, ya dia hanya orang-orang yang binasa, kiranya begitu. Waqala Yahya bin Mu'ad rahimahullahu ta'ala, liyakun nadruka ila dunya iktibarun, hendaklah pandanganmu kepada dunia itu sebagai iktibar. Apa iktibar? Iktibar apa? Perumpamaan. Ditanya malah ngeliatin cewek. Ini saya iktibar. Iktibar apa? Ya kan? Ngeliatin cewek le. Hebat ya. Iktibar itu pengangan pelajaran ya kan? Yo dilihat. Ente boleh lihat ini batil-batil itu. Wah, ya kan? Wah, lagi kecil ya seperti itu. Wah, tapi ntar kalau udah gede, wah, udah menunjukkan jati dirinya. Nah, kalau udah tua kayak saya dulu sebelum bayi mah, ya kan? Udah giginya rontok, ya kan? Rambutnya udah adu dua, udah mulai berubah. Yang tadinya hitam berubah menjadi kelapu, jadi putih ya. Habis itu
udah susah dah. Nah itulah manusia, jadikanlah dunia ini sebagai iktibar. Dalam arti iktibar, dunia ini bukan tempat yang langgeng, tapi tempat untuk kita bercocok tanam. Yang tempat langgeng nanti di akhirat itu maksudnya. Makanya sekarang nggak usah aneh-aneh ngerjakan yang lucu-lucu. Masih lucu-lucu, begitulah. Wazuhduka fi ikhtiaron wazuhdaka, zuhduka benar. Dan jadikanlah zuhudmu di dalam dunia. Tahu zuhud ya? Terus ini panjul dan ngomong mulu. Wazuhduka, dan zuhudnya kamu itu apa namanya, ikhtiaron, pilihan. Artinya kita milih-milih dunia harus dengan cara zuhud. Ya kan, hati-hati, jangan gegabah. Kan orang-orang kalau udah pesimis kan ada aja, buru-buru Pak Ustadz nyari yang halal, nyari yang haram itu susah. Kan orang pesimis namanya. Nggak ada. Ibaratnya kalau memang kita apa namanya berkeinginan yang kuat, iya kan, masih banyak yang halal. Loh, kenapa mesti harus ngoplos pretalet? Habis gimana? Orang banyak yang korban. Nah, saya kok pulang pergi ke Magetan 2 kali ngisi pretamak. Lah mobil bukan motor ya. Rasanya pretalet kan kurang ajar. Masalah. Itu gegabah begitu maksudnya. Liyakun nadruka ila dunya iktibaron wa zuhduka fihi ikhtiaron wa ahduka ittiraron, dan kamu mengambil dunia itu ittiraron karena kebutuhan pokok aja, jangan melebihi. Wah, kan ribet nih. Wa ahduka ittiraron, kita kepaksa mengambil dunia itu karena darurat. Kalau kita nggak makan kan mati. Tapi jangan sampai makan kita berlebihan. Nyambung nggak maksudnya? Orang sesuai kebutuhan, sesuai hajat, darurat. Ini punya rumah, ada orang punya rumah, anaknya umpamanya 10, ya kan? 10 itu kalau masih persil-persil kayak begini, 2 kamar cukup. Loh iya kan? Kalau udah gede-gede oke, 1 kamar 1. 10 itu bikin umpamanya tanah 100 meter, lantai 2. Nah, kalau lantai atas semua buat kamar-kamar, ya cukup 10. Cukup apa enggak? Nah cukup lah. Sembarangan. Dan yang dipakai seberapa sih? Kamar itu kan, ini sebenarnya kan, ini punya HP ada. Ini punya mobil, katanya mobilnya gede. Ya enggak? Apa umpamanya mobil Pajero apa Alphard. Yang naik umpamanya sendiri, yang nyopir doang. Itu kan berarti mobil segitu banyak kan sepucuk doang yang dipakai. Ya enggak? Ya coba. Di rumah. Nah itu loh. Orang kalau bisa, bagaimana bisa memahami wa akhluka ai ila dunya ittiror. Kamu ngambil, jadikanlah kamu menggunakan dunia, mengambil dunia itu ittiroron, sebatas kebutuhan pokok. Maksudnya memang kalau enggak seperti itu ya berarti kita masalah. Umpamanya enggak makan ya mati. Nah, silahkan makan. Gitu. Tapi makanannya jangan melampaui batas. Jangan umpamanya tempe aja macam-macam. Ada tempe goreng, ada tempe bacem, ada mendoan, ada tempe orek, ada lagi tempe apa namanya itulah. Tahu juga sama, ada tahu goreng, ada tahu yang
anjurin itu pepes. Iya kan? Kan melampaui batas. Wah, salah itu nggak jelas namanya. Itu maksudnya. Waqala rahimahullahu ta'ala, dan Imam Yahya bin Mu'ad berkata, taraktu dunya likasrati anaiha wa qillati ghinaiha wa sur'ati fanaiha wa khasyati syurakaiha. Saya tinggalkan dunia. Kenapa? Likasrati anaiha, karena banyaknya menyulitkan anain. Coba orang umpamanya, apalagi sekarang ngurus surat ribet lagi di Bekasi lagi, biar kata surat apa kok ribet dah. Serius, ganti menteri, ganti kebijakan, ya enggak, ribet banget. Kata orang-orang gampang, lu nggak urus ya gampang. Loh iya kan? Nah, saya tinggalkan dunia sebab dunia ini banyak ribetnya, kata Imam. Ini orang yang udah pada orang imam atau ulama atau orang lah yang sudah sampai pada titik pemahaman menganggap dunia itu ya memang nggak ada harganya apa-apa sebenarnya. Ya kan karena yang kemarin udah dijelaskan. Kenapa sih orang begitu melihat emas perasaan menganggap itu barang yang berharga, padahal nilainya emas dengan batu kali. Sebenarnya di pandangan Allah atau di pandangan binatang atau di pandangan malaikat yang nggak ada harganya, sama aja. Kan begitu kan? Wakil lati ginaiha, dan sedikitnya gina itu ya semugih. Ketika sedikit orang yang tidak butuh dunia, makanya semuanya orang pada butuhin dunia. Saat tinggal, nah, semua orang pada pengen semua, orang pada berebut, guru sama murid jago berantem, orang tua sama anak ribut gara-gara bansos. Iya kan? Wah, apalagi abang sama adik sampai kata teguran, udah sekian lebaran, udah sekian puasa gara-gara batas. Lah iya, masa gara-gara patok tuh. Kemudian wasur ati fanaiha, udah gitu dunia kenapa saya tinggalkan? Cepet hancur. Baru masak sore, masak pagi udah basi. Loh ya enggak? Coba. Goreng pagi, sore udah basi. Loh, itu maksudnya surati fanaiha. Paling berapa lama sih kita merasakan pipi kempot itu, pipi kenceng itu? Umur 40 blender ya? Kalau udah 40 ke sana malah udah giginya omong, pipinya peot, ya enggak, rambutnya ubanan. Lah iya kan? Itu maksudnya surati fanaiha. Lah iya, tanya mandor. Kalau masih muda-muda kayak bocil mah oke. Makan tulang muda kok kremes enak. Ya enggak? Lah coba Mbak Imam tawarin bakso, main bola bukan di lapangan, di mulut. Lah iya kan? Masalah. Itu kenyataan, usah gini begitu. Begitu kan? Masalah. Wa khassata surokaiha, dan kasar dijadikan teman. Dunia ini bisa menemani kita, tapi sifatnya kasar. Maka orang yang berteman sebab dunia pasti perangnya juga kasar. Nah itu. Wa qala aidan ad-dunya hanutu iblis. Man akhadha minhu syai'an tabi'ahu hatta ya'khudhahu dunya min awwaliha ila akhiriha la tusawi ghamma sa'atin. Dunia ini, kata Imam
Yahya bin Mu'ad itu adalah seperti jebakan iblis, hanut. Ya perangkap setan. Dunia ini perangkap iblis. Punya banyak, nggak ngerti tata cara menggunakannya masalah. Punya sedikit, dicap orang miskin. Loh iya kan? Tapi ketika orang tadi bisa menerapkan, bisa menggunakan, lu mau ngaji apa mau ngobrol sih tong? Hei, lu mau ikut ngaji apa mau ngobrol? Lah iya kan? Malah berisik. Mana tadi? Mana tadi? Hatta yahuda dunya min awaliha ila akhiriha. Man akhadha minhu syai'an tabi'ahu, kan itu kan. Siapa yang mengambil dunia sedikit, maka orang tadi berarti udah terjebak dengan godaan setan. Peranginya udah perangi setan. Maka silakan, kemarin dijelaskan, silakan pada kaya, tapi jangan pernah memasukkan dunia itu dalam hati. Hati itu cukup di luar aja udah. Di tangan aja, genggaman tangan. Begitu loh. Nah, biar yang ada di genggaman hati, dalam hati itu ma'rifatullah. Nah, jadi kita nggak terjebak masuk dalam perangkap setan. Nah, kalau udah terjebak kepada perangkap setan, Masya Allah, kalau orang hatinya udah dihinggapi hubbud dunya, cinta dunia, Masya Allah, apa-apa itu udah materialistis sudah. Wali biro. Wah, begitu ujung-ujungannya. Nggak ada ikhlas. Nggak ada niat perjuangan. Jadi perjuangannya perjuangan duit. PDIP dong. Perjuangan maksudnya memperjuangkan. Ngerti maksudnya? Jadi coba baginda Rasul mendakwahkan agama ini kan losdol ikhlas. Iya kan? Bahkan ditawarkan emas dan perak Gunung Uhud untuk disuruh jadi emas dan perak kan nggak mau. Ya karena Nabi nggak pernah ketipu dengan gemerlapnya dunia. Nah itu maksudnya. La tusawi ghamma sa'atin fa kaifa bi ghammi umrika. Dunia tadi tidak pernah menyamai ghammu sa'atin, susah sejenak. Bagaimana bi ghammi umrika fa kaifa bi ghammi umrika ma'akillati nasibika minha. Ketika dunia itu nggak pernah membuat kamu bahagia, justru dunia itu malah mengimbangi susahmu sesaat, padahal kamu hanya kebagian dunia sedikit, kan begitu. Lah bagaimana kalau sampai itu ibaratnya mengerasukimu bighomi umrika, sepanjang umurmu kamu susah, padahal wakil lati, Masya Allah, wakil lati nasibika minha, apa yang kita miliki dari dunia pun ternyata cuma sedikit tuh. Qala ba'du sholihin wa may yahmidid dunya li aisin yasurruhu fasawfa la umri an qaribin yalumuha idza adbarat kanat alal mar'i khasratun wa in akbalat kanat kasiran umumuha. Barang siapa yang memuji dunia karena hidupnya dia senang, wah dia senang nih, wah akhirnya membangga-banggakan dunia. Fasawfa la umri an qaribin yalumuha.
Maka demi Allah coba perhatikan. Demi Allah umurku yang menjadi jaminan. Itu kan sumpah. Coba kalau ada orang yang memang telah membangga-banggakan dunia karena ia senang karena dunia, maka lihat, nggak lama lagi dia pasti akan menyalah-nyalahkan dunia. Dunia itu maksudnya wa may yahmidid dunya li aisin yasuruhu fasawfa la umri an qaribin yalumuha iza adbarat kanat alal mar'i hasratan. Apabila dunia tadi berpaling itu berarti apa? Pergilah. Berarti nggak gablek. Dunia lagi nyalo lolos. Lah kagak jadi. Sebel apa enggak? Sebel lah orang gablek duit. Gimana? Makanya doanya ya biar kalau banyak duit. Nah kan begitu. Iza adbarat kanat alal mar'i hasratan. Wa in akbalat kanat kasiran humumuha. Tapi sebaliknya juga, apabila dunia tadi ngadep, masih aja kurang, itu manusia. Lah gak ada cukupnya. Lah coba. Kan udah dibahas. Sampai ada itu lagunya orang tua dulu, Waljina. Apa itu? Karepe manusia. Gak lupa itu, ngadar. Karepe manusia. Itu manusia yang serba nggak terima. Iya kan? Oh, dulu ya itu tadi. Saya lupa itu biasanya apa saja. Sifating manusia, sifatnya manusia. Sarwa ora terima, selalu nggak menerima dia. Apa tak karepe dan apa tak gawe ini? Apa sih maunya? Ya kan? Wah, itu sifatnya manusia. Itu diantaranya. Waja'a ar-rasyid, dah lanjutkan. Waja'a ar-rasyid bisurbati ma'in. Dan memanggil siapa ar-rasyid, Harun ar-rasyid kan. Bisurbati ma'in dengan seteguk air. Fa'ata biha, maka akhirnya ada seseorang, maksudnya Harun ar-Rasyid ini minta seteguk air. Akhirnya fa'ata biha, ada orang yang membawakannya, dia bos, kan gitu, khalifah lagi. Wa kana Ibnu Samak indahu. Nah kebetulan Imam Ibnu Samak ada di sisinya. Faqala lahu ara'aita liwakhili bait liwakhili ara'aita law khila bainaka wa bain hadhi surbah kunta tastariha bimilkika. Qala na'am. Faqala Ibnu Samak ufid dunya la tusawi surbata ma'i. Jadi Ibnu Samak yang ada di sampingnya berkata, bagaimana pendapatmu andaikan air ini enggak ada di sampingmu, apakah kamu akan membelinya? Maka Harun ar-Rasyid menjawab, na'am, iya. Ini kan kebetulan pas ada di samping, pas ada. Andaikan enggak ada, mau nggak mau kan karena pengen minum, mau nggak mau kan beli. Maka Ibnu Samak mengatakan ufid dunya. Wah, itu kan sama aja ufil lakum itu kan. Ya kalau bahasa kita apa? Dasar dunia. Ya gitu kan. La tusawi surbata ma'in. Udah nggak imbang, nggak sama dengan seteguk air. Wakila li ba'dil mutaqaddimin mimman talat umruhu. Ditanyakan kepada ulama-ulama terdahulu yang umurnya panjang-panjang, siflana ad-dunya. Nah, ini pelajaran buat kita nih, supaya kita nggak terlalu menghamba dunia. Berilah sifat keterangan penjelasan kepada kami tentang dunia. Faqala,
Dunia itu baitun lahu babani. Diibaratkan satu rumah yang mempunyai dua pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Saya masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Wa ra'aitu apa? Saniyatin balaan wa saniyatin rokoan. Mauludun yuladu wa halikun wa yuhlik. Falaula man yalidu ma baqiya minhum ahadun. Apa itu saniyat? Wa ra'aitu saniyat bala. Dan saya melihat di dalam rumah tadi apa namanya, ada semacam harta-harta yang satu masih rusak, yang satu masih baik, yang satu lagi masih udah rusak. Mauludun yuladu wa halikun wa yuhlak. Banyak juga bayi yang dilahirkan, kemudian ada juga yang meninggal, ada yang hidup. Walau laman yalidu ma baqiya minhu. Andai kan nggak ada bayi yang dilahirkan, ya maka nggak ada keturunan anak Adam. Jadi keturunan itu ada kan kalau memang masih ada dilahirkan, kan gitu kan? Nah, itulah gambaran dunia. Wa qala ba'dul hukama ad-dunya kharrabun. Dunia ini apa ya? Kharrab itu seperti ya rumah kosong lah. Wa akhrabu minha qalbu man ya'muruha. Dunia ini seperti rumah. Tahu rumah kosong kan ya? Subung. Nah, kalau rumah kosong itu gimana? Ya kotor, banyak sawang, ya mungkin demitnya banyak, kelindu banyak, apa kuntil anak, kuntil bapak, kuntil emak, juga mungkin berkembang. Iya kan? Nah, kenapa kalau kuntilannya kuntil anak? Kenapa nggak ada kuntil emak, kuntil bapak? Nah, iya kan? Kenapa sih kalau yang jelek-jelek disebut perempuan mak lampir? Ya, kemudian apa? Wewe gombel. Itu yang Gunung Kidul, Roro Kidul, Roro. Ya, Ratu Kidul. Kenapa nggak Raja Kidul? Ya, kenapa? Apa namanya? Bidan ngesot. Ya kan? Suster ngesot. Kenapa nggak ada dokter ngepet atau apa ya? Pada nggak jelas ini. Dunia itu seperti itu. Lebih parah lagi, wa akhrabu minha qalbu man ya'muruha. Kan tadi rumah digambarkan, dunia itu seperti rumah kosong. Lebih parah lagi adalah hatinya orang lebih kosong lagi, lebih sumbung. Tahu sumbung kan? Kosong. Lebih kosong lagi adalah hatinya orang yang meramaikan dunia. Bisa dipahami kan nih? Dunia ini kosong, seperti rumah kosong. Namanya gitu dah. Cuman lebih kosong lagi hatinya orang yang memakmurkan dunia, meramaikan. Lah iya kan? Yang tergila-gila dengan dunia itu maksudnya. Itu maksudnya ad-dunya kharrabun wa akhrabu minha qalbu man ya'muruha. Wal ukhra amiratun wa a'maru minha qalbu man yatlubuha. Sementara akhirat ini amirah, rame. Kalau dunia tadi kan sepi, sumbung, kayak rumah kosong. Nah, anggap aja akhirat ini seperti rumah yang rame. Dan lebih rame dari keramaian tadi adalah hati orang yang selalu mengejar akhirat. Cuman jangan salah loh. Yang kemarin udah saya sampaikan juga, bukan berarti Islam itu mencela dunia sepenuhnya, enggak juga. Karena kemarin udah dibilang, naik haji aja paling enggak 100 juta. Kalau ONH plus
200 juta, kalau plus bisa 300 juta. Nah, takjil dibeli pakai duit, iya apa enggak? Ntar sebentar lagi mandor bagi-bagi THR, duit ya. Lah iya, kan mandor dia punya anak buah. Lah iya kan? Lah habis apa? THR halal bihalal. Habis halal bihalal kurban duit. Ya enggak? Patungan kambing sekarang kalau 3 juta, kambing nyemprit itu. Kambing nyempritnya enggak ada. Nah kan kemarin udah disampaikan kan. Jadi walaupun ini maksudnya mengkritik kepada kita, jangan sampai kita tergelincir lah kebablasan kaitannya menghadapi dunia. Kita lupa sampai akhir sama akhir. Akhirat bukan berarti dunia nggak penting lah, penting gitu loh. Nggak penting bagaimana lah orang bayar sekolah ya kok kudu pakai duit sekarang. Ini jangan santai-santai yang pada nyekolahin anak. Ini karena masih libur puasa aja. Ntar begitu masuk udah ada tagihan UTS, ujian tengah semester, sembarangan. Udah pasti itu. Oke. Wakil ali hakimin akhara adunya liman kola liman tak. Udah belum kan? Masih lama? Masih. Oke. Wih, masa 15 menit? Wah, iya. Oke. Wakilan yang dikatakan apa ya? Li hakimin akhara, bagi orang hakim yang lain, adunya liman kola. Liman tarokah, dunia ini untuk orang yang mengatakan, bagi orang yang meninggalkan. Kila wal akhiratu liman kola liman tolabaha. Wakila li ba'du zuhad kaifa ra'aita dunya kola tukhlaqul abdan wa tujaddadul amal wa taqrabul maniyah wa tab'adul amniyah. Nah, ini yang keren nih. Orang yang ahli zuhud ditanyakan, bagaimana pendapatmu tentang dunia? Maka dia menjawab, dunia itu adalah tukhallikul abdan, membuat payah badan, wa tujaddidul amal, dan selalu tajaddud, memperbaiki angan-angan. Ya coba kalau orang punya duit. Ini punya duit gak? Punya duit, namanya Ustadz Mulyadi duitnya 100 juta. Wah, pikirannya mah enggak ngaji Pak Haji. Iya kan? Ngapain 100 juta? Lah mendingan kalau kita ke Pondok Gede, ngajak istri, iya kan? Udah, sono milih-milih apa? Pakaian udah semoga segala macam udah. Lah iya kan? Udah nggak usah jauh-jauh ke Pondok Gede. Ini kandang ayam. Nah, apa itu? Perindo. Wah, naga. Iya. Wah, salah dunia sihirnya luar biasa. Ya, begitu makanya hanya orang-orang yang cerdik dan dikiasa yang bisa menyikapi dunia dengan bijak. Itu pun maka nggak semua ya, nggak semua orang bisa lepas dari itu. Biar dia cerdik dan dikiasa juga, yang tertipu dengan dunia nggak sedikit. Loh iya kan, pinter nggak satu-satunya jaminan orang itu bisa lolos dari fitnahnya dunia. Wah, udah luar biasa pokoknya. Waktu qaribul maniyah, waktu idul amniyah. Nah, dunia ini mendekatkan maniyah. Maniyah itu ya sama dengan al-amal tadi.
yang diangan-angan. Nah, coba kalau memang duit ada, iya kan, pengen ngajak istri ke mall, ya nggak baik, beliin baju buat THR, buat kue lebaran dan lain sebagainya, wah semuanya akan terrealisasi. Kila fama halu aliha qala man dhafira biha taiba wa man fatathu nasoba. Nah, kemudian ditanyakan lagi bagaimana keadaan orang yang mempunyai dunia. Qala orang man dhafira biha taiba, orang yang sukses dengan dunia tapi taat. Tapi sebaliknya juga waman fatathu nasoba, orang yang nggak gablek dunia juga belangsak. Orang punya dunia capek, ya nggak, lah capek diatur dunia dia. Lah jam segini harus coba, lah iya nutup toko, jam segini harus markirin ayam, markirin ayam. Ya kali ayam markirin mobil ya, waduh. Punya dunia ya capek, nggak punya dunia ya berangsa kemana-mana lah nasoba. Lah iya kan, lah coba, lo coba, bagaimana enaknya coba? Punya dunia ya repot, capek ngurus dunia, nggak punya dunia ya berangsa. Lah kan ribet kan? Lah coba ini, masalah. Walillahi darul qail, daruman yakun. Nah, ini takjub ini. Betapa indahnya orang yang mendendangkan syair ini. Aradun ya liman hiya fi yadai. Ini syair apa bukan nih? Adzabun kullama kasurat alaihi. Aradun ya liman hiya fi yadai. Adzabun kullama kasurat alaihi. Tahinul mukarramina laha bisigor wa takrumu kullaman hanat alaih idza taghnaita an syai'in fadahu. Dunia ini arad dunia, saya lihat dunia liman hiya fiyati, yang dunia itu ada di tangannya. Azabun, dapat azab. Coba arad dunia liman hiya fiyati azabun. Saya lihat dunia, orang yang akan orang yang banyak dunianya, dan otomatis yang kemarin udah dibahas, nggak bisa mengelolanya, dunia bisa mendatangkan azab. Itu maksudnya kullama kasurat alaihi tahinul mukarramin. Apabila dunia tadi udah banyak, tahinu al mukramin, dunia bisa menghinakan orang-orang yang mestinya harus dimuliakan. Orang-orang tua, orang yang ahli ibadah, dia punya dunia, kan sebenarnya harusnya bisa dimuliakan dia. Tapi ya itu tadi kata Pak Jawi, harusnya jam segini udah bisa menunggu takjil ya, bisa tadarus di masjid musola sambil nunggu beduk. Puasa masih sibuk buka nutup toko lah, markirin mobil lah, masukin ayam lah. Nah kalau orang-orang tua dulu kan hartanya cuma ayam, kambing, sapi. Nah iya kan. Nah kalau sekarang kan lain-lain asetnya. Tuh gitu maksudnya. Wa tukrimu kullaman hanat alaihi idza stagnaita. Wa khud ma anta muhtajun ilaihi. Ambillah dunia tadi sekiranya kamu ini butuh. Nah, itu kan tadi udah dibahas. Sesuai kebutuhan. Udah gitu. Lah butuh saya 2 miliar, ambil 2 miliar. Nah kalau 2 miliar sama Pak Jawi, lah kecil. Nah kalau Ustadz Mulyadi mah 2 M om. Terbelalak dia, buat apaan gua? Bisa gunain gua kagak lah. Kalau Pak Jawi udah buat beliin Land Cruiser yang tipe XL tahun 2025,
Nah 2,3 miliar. Lah, yuk, berapa? Tuh, udah kalah lagi ya, nggak update saya. Nah coba itu. Nah kalau Bang Mul kan bingung. Masa Allah. Nah coba. Lah Ustaz Mul punya duit 100.000 aja udah. 100 juta tadi. 100 juta. Udah pikirannya mau online udah. Masa Allah. Ya semuanya masing gitu aja udah. Waqala Al-Imamul Ghazali Hujjatul Islam fil Ihya. Telah berpendapat Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam sebagai argumennya agama Islam dalam kitab Ihya. Ini kitab yang sangat fenomenal yang beliau karang. Biasanya kitab ini dibaca oleh kiai-kiai sepuh di pesantren, termasuk yang ngaji secara online juga ada. Guru saya Kiai Haji Ulil Absor Abdallah itu biasanya malam Jumat biasanya. Cuman kalau semalam kitabnya Jauharul Quran Al-Ghazali juga gitu. Jadi Gus Ulil ini Kiai Ulil Absor Abdallah ini spesialis mendalami karya-karya Imam Al-Ghazali. Biasanya kitab Ihya, termasuk Al-Munqidh min Ad-Dhalal, yang sekarang adalah Al-Jauhar fil Quran kalau nggak salah. Yang semalam udah dibaca. Ya cuma saya ikut nyimak lah, orang sabar ngaji kan gitu kan. Nah kata Imam Al-Ghazali, amma ba'du, ini mukadimahnya. Adapun setelah pendahuluan, fa inna dunya udwatullah wa udwatu awliyaillah wa udwatu a'daillah ma adawatuha lillah fa innaha qata'at at-tariqa ala ibadillah. Sesungguhnya dunia ini adalah musuhnya Allah dan dunia adalah musuhnya kekasih-kekasih Allah dan musuh-musuhnya Allah. Amma adawatuha lillah fa inna qata'at at-tariq. Adapun dunia ini memusuhi kepada Allah disebabkan karena dunia memutus jalan atas hamba-hamba Allah yang sedang menuju kepada Allah. Walidzalika li auliyaillah. Sementara jalan itu adalah jalan yang ditempuh bagi para wali-walinya Allah. Fa inna hatta zayyanat lahum bizinatiha. Dunia selalu bersolek untuk wali-walinya Allah dengan solekan-solekan, dengan dandanan-dandanan dunia. Apa itu? Wa ghammadhum bizuhratiha wa nadharratiha. Dan apa selalu menyilaukan, dunia selalu menyilaukan kepada kekasih-kekasih Allah dengan bunga-bunganya dan dengan pandangan gemerlapannya. Nadzarah itu pakai zat ya, bukan pakai blok. Hatta tajarra'u miraratus sabri. Sampai mereka merasakan pahitnya sabar fi muqata'atiha, dalam terlepas dengan dunia. Orang-orang yang cinta kepada Allah juga kadang, para aulia juga kadang-kadang sering ditipu oleh dunia yang tadinya udah serius tawajuh kepada Allah, udah ya konsentrasi istiqomah melaksanakan thariqat, dilalah gara-gara diajak ayo kita apalah umpamanya, tiba-tiba hilang lagi, buyar lagi. Nah, itulah godaan daripada dunia. Ya, jangan menyalahkan dunia. Nah, iya. Nah, termasuk tadi itu benar, diajak ke rumah janda lain ya, itu kan diantara cobaan dunia lah kan begitu kan. Lah bukan jangan menyalahi jandanya lah. Lah iya kan,
Bercanda ya nggak salah. Loh, kenapa yang dia mau kan gitu, masya Allah. Wa amma adawatuha li adaillah fa innaha istadrojathum bimakriha. Adapun memusuhinya dunia terhadap musuh-musuhnya Allah, karena dunia adalah apa? Istidraj itu kalau bahasa Betawinya. Ngebuli, ngambulin, ngambul. Nah, istidraj dengan menipu dayanya dunia kepada mereka. Wa makidatuha, ya kita menipu. Wastak apa itu? Wastak nasathum, dan dunia seolah-olah mengurangi mereka bisa katiha hatta wasiku biha. Mereka terjebak dalam kobangan dunia sampai-sampai mereka berpegang teguh kepada dunia. Udah ya? Ono sono. Udah sekali-sekali ini dah. Sekali-sekali di tempat dulu dikit. Ya, udah saya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kefatul majelis. Doa buka puasa tapi nunggu azan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ya Allah. Wa laka sumtu wa ala rizkika afsartu wa bika amantu birahmatika ya arhamar rahimin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.